Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nita Talia. My study number is 22220136 and here I want to explain about material instructional design. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP tentang naratif teks ya. Nah, di sini tuh udah terlihat di slide pertama RPP dari Sekolah SMP Negeri 2 Giraget. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9, materinya tentang teks naratif dan saya mengambil tentang fairy tales ya atau dongeng. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kompetensi inti. Nah, kita langsung aja ke kompetensi dasar dan indikator. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi C1 struktur teks dan unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks naratif, fairy tales, lisan dan tulis pendek dan sederhana. Kemudian ada menganalisis atau C4 teks naratif lisan pendek dan sederhana berbentuk fairy tales terkait dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Kemudian di sini masuk ke kompetensi dasar 4.7 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales ya. Kemudian di sini untuk indikatornya yaitu mengkomunikasikan atau C6 teks naratif berbentuk fairy tales dengan pengucapan dan intonasi yang tepat. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi C1 informasi terkait fungsi sosial dan struktur teks dari teks naratif tersebut. Kemudian nomor 2, peserta didik dapat menganalisis atau C4 teks naratif lisan pendek dan sederhana berbentuk fairy tales. Kemudian nomor 3, peserta didik dapat menampilkan to perform, jadi kayak mempresentasikan gitu. C6 teks naratif berbentuk fairy tales dengan pengucapan dan intonasi yang tepat setelah berdiskusi dengan kelompok. Jadi fokusnya tuh pada speaking ya teman-teman. Jadi di sini tuh mempresentasikan teks naratif gitu. Kemudian di sini ada D, penguatan pendidikan karakter PPK. Yang pertama ada religius, nomor 2 nasionalisme, nomor 3 kedisiplinan, dan yang terakhir kemandirian. Kemudian kita lihat di materi ya. Bagian materi di sini ada definisi naratif teks, ada tujuan atau the purpose of narrative text, ada generic struktur dari naratif teks. Kemudian di sini juga ada the language feature of narrative text, ada dan di sini ada contoh dari naratif teks about Snow White ya. Nah, pemeran Snow White yaitu seperti kayak kartun Disney. Ya, kayak ya Snow White di sini. Kemudian di sini masuk ke metode pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu project based learning ya. Pendekatannya scientific fact. Kemudian ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi. Kemudian media alat dan bahan pembelajaran. Ada worksheet atau lembar kerja siswa LKPD mungkin ya. Kemudian ada PowerPoint dan video teks naratif lisan fairy tales berupa link YouTube seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran di slide selanjutnya ya. Di sini saya mengambil 2 pertemuan. Ini pertemuan pertamanya ada kegiatan pendahuluan dari orientasi, apresiasi, motivasi, pemberian acuan. Kemudian ada tahap 1 ya, kegiatan IT. Tahap 1 orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian ada tahap 2 mengorganisasikan peserta didik belajar. Kemudian ada tahap 3 membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian ada tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kemudian ada tahap 5 menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada yang terakhir yaitu penutup 10 menit ya. Seperti guru meminta peserta didik melakukan refleksi kesimpulan, kemudian ada guru mengucapkan salam seperti itu. Nah, di pertemuan kedua juga sama ya seperti itu untuk tahap-tahapnya. Kemudian kita masuk ke bahan ajar materi pembelajaran ya. Nah, bahan ajar materi pembelajaran di sini ada
definition, ada the purpose, kemudian ada generic struktur seperti yang tadi, ada the language feature, kemudian ada kinds of narrative text, ada mythic, legend, fable, dan di sini fokusnya ke fairy tales ya kita. Nah, example of narrative text di sini ada cerita dari Snow White ya. Di sini udah lengkap banget, bisa dilihat. Kemudian untuk media pembelajarannya screenshot video, kemudian udah ada link YouTube-nya dan screenshot PPT ya. Kemudian kita masuk ke lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang naratif teks SMP Negeri 2 Graduate 9 grade. Di sini ada pertemuan pertama LKPD activity. Di sini udah ada soal yang harus diisi. Watch the video carefully and fill the blank in the story below. Jadi ini harus melihat dulu video ya, menonton dulu video. Watch the video carefully, kemudian diisi ya kosakata atau vocabulary yang hilang. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga activity 2 kayak menganalisis struktur teks sesuai fungsi, struktur, and the language feature ya, seperti yang ada di indikator tadi. Kemudian di sini ada social function, ada harus menentukan generik strukturnya, orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi seperti itu. Kemudian di sini juga ada instrumen dan rubrik penilaian. Lampiran penilaian untuk penilaian sikap seperti itu, ada ya penilaian spiritual juga. Kemudian kita masuk ke instrumen kisi-kisi soal. Di sini udah dijelaskan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Juga jumlah soalnya udah ada di sini ya, dan beserta kunci jawaban. Kemudian ada rubrik penilaian kognitif juga, LKPD Activity 1. Di sini ada ya, seperti ini. Bisa dilihat ya. Kemudian di sini juga rubrik penilaian pengetahuan tentang naratif teks tentunya. Seperti itu, ini isi LKPD, bisa dilihat ada contoh teks naratif juga yang sudah ditentukan strukturnya seperti orientasi, komplikasi, kemudian resolution, reorientation udah ditentukan ya. Language features udah ada, direct speech. Nah, kemudian di sini masuk ke penilaian speaking. Nah, di sini untuk penilaian speaking atau rubrik assessment speakingnya saya mengadopsi dari O'Malley and Peirce 1990 ya. Di sini juga udah terdapat cara menghitung final skornya. 3V plus 2V plus 2.5E plus 2A per 40 dikali 100 untuk mengetahui penilaian speaking siswa. Nah, kemudian di sini saya membuat penilaian harian atau soal pilihan ganda berjumlah 10 beserta key answer atau kunci jawabannya. Kemudian saya juga membuat essay sesuai dengan indikatornya, yaitu berupa teks naratif ya, di mana peserta didik diharapkan mampu untuk mempresentasikan dan menganalisis teks naratif seperti itu, mempresentasikan untuk mengetahui hasil speakingnya, penilaian speakingnya seperti itu.